Fakultas Hukum di Universitas Cendrawasih adalah salah satu bangunan tertua di kampus. Dinding-dindingnya yang kokoh dan berlumut menyimpan cerita yang tak terhitung jumlahnya, termasuk cerita-cerita menyeramkan yang dibicarakan mahasiswa dari generasi ke generasi. Cerita dimulai dengan sekelompok mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas kelompok di perpustakaan lama yang terletak di lantai 3. Mereka adalah Rani, Arman, Fajar, dan Lita. Perpustakaan tersebut terkenal sepi dan tidak banyak dikunjungi mahasiswa lain, sehingga mereka berpikir tempat itu sempurna untuk bekerja dengan tenang. Malam semakin larut dan hanya suara kipas angin tua yang berderit yang menemani mereka. Tiba-tiba Arman menyadari bahwa buku yang sedang ia baca memiliki halaman-halaman yang terlihat lebih tua dan lebih kotor dibandingkan buku lainnya. Halaman tersebut bercerita tentang seorang mahasiswa yang hilang secara misterius di kampus ini puluhan tahun yang lalu. Namanya Bima, seorang mahasiswa cerdas yang selalu menghabiskan waktu di perpustakaan tersebut. Rani mulai merasa tidak nyaman dan mengusulkan untuk pulang. Namun Lita yang selalu penasaran dengan hal-hal mistis mendorong mereka untuk tetap tinggal dan menyelidiki lebih lanjut. Saat mereka menggali lebih dalam, mereka menemukan catatan kaki yang ditulis dengan tangan di sudut halaman terakhir buku itu. Jangan tinggalkan tempat ini saat lonceng berdentang 12 kali. Pukul sudah menunjukkan 11:45 malam. Fajar yang tidak percaya dengan hal-hal gaib hanya tertawa dan mengatakan bahwa semua itu hanya omong kosong. Namun tepat pada pukul 11:09, lampu perpustakaan mulai berkedip-kedip dan hawa dingin tiba-tiba menyelimuti ruangan. Saat jarum jam mencapai angka 12, terdengar suara lonceng dari menara tua kampus yang tidak pernah berbunyi selama puluhan tahun. Seketika suasana menjadi mencekam. Pintu perpustakaan tertutup dengan keras, membuat mereka terperangkap di dalamnya. Mereka mencoba membuka pintu, namun seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Saat lonceng berdentang terakhir, bayangan seorang pria muncul di sudut ruangan. Wajahnya pucat dan matanya kosong, menatap mereka dengan tajam. Itu adalah Bima, mahasiswa yang hilang tersebut. Ia mulai mendekati mereka dengan langkah-langkah lambat namun pasti. Rani mulai menangis ketakutan, sedangkan Arman mencoba membaca doa-doa yang diingatnya. Lita memeluk erat buku yang mereka temukan, berharap itu dapat menyelamatkan mereka. Fajar yang awalnya tidak percaya, kini berdiri mematung. Ketakutan luar biasa melanda dirinya. Bima mendekati Fajar dan menyentuh bahunya. Seketika, Fajar jatuh, pingsan. Bima menatap mereka bertiga yang tersisa, seakan-akan menuntut sesuatu. Lita yang gemetar mencoba membuka buku itu kembali, mencari jawaban. Di halaman terakhir yang tadinya kosong, tiba-tiba muncul tulisan dengan darah, "Kembalikan apa yang telah diambil." Tanpa berpikir panjang, Lita mengambil pena dari tasnya dan menulis di buku itu, "Maafkan kami tidak tahu." Tulisannya hilang begitu saja dan Bima mulai menghilang perlahan. Pintu perpustakaan terbuka dengan sendirinya dan lampu kembali normal. Ketika mereka keluar dari perpustakaan dengan tubuh gemetar, mereka menemukan Fajar yang masih pingsan. Mereka membawanya ke rumah sakit dan dokter mengatakan bahwa Fajar baik-baik saja secara fisik, tetapi ia tak pernah bangun dari koma yang aneh itu. Hari berikutnya, perpustakaan lantai 3 ditutup untuk selamanya. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Namun sejak saat itu, tidak ada yang berani menginjakan kaki di Fakultas Hukum setelah tengah malam. Faham? Mereka yang mendengar cerita ini selalu teringat bahwa ada rahasia gelap yang tersembunyi di kampus mereka, rahasia yang tidak boleh diganggu.